Halo teman-teman mahasiswa semua, kembali lagi di podcast Bahasa Basi 23, Bincang Bareng Angkatan 2023. Nah, mungkin di sini saya mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ica Septiani Firnanda dari Prodi PBSI Angkatan 23. Nah, untuk tema podcast kita hari ini sangat seru ya tentunya, yaitu berjudul Sisi Lain dari Mahasiswa. Nah, jadi nanti kita akan membahas sedikit nih tentang kehidupan dari teman-teman kita dan juga tentunya yang mempunyai kesibukan di luar kampus. Nah, di sini tentunya saya tidak sendirian ya. Saya di sini ditemani oleh narasumber kita. Dia merupakan teman kita juga dari angkatan 2023, yaitu Kak Sharon. Nah, mungkin bisa perkenalan terlebih dahulu nih untuk Kak Sharon. Oke, terima kasih Kak untuk waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Alfrida Sharon Dalwina Putri. Saya dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini tahun angkatan 2023. Oke. Nah, itu tadi ya perkenalan dari Kak Sharon. Nah, gimana nih kabarnya Kak Sharon hari ini? Puji Tuhan, alhamdulillah baik Kak. Oke. Oke, mungkin kita langsung saja ya ke pembahasan kita hari ini. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu sisi lain dari mahasiswa, di sini saya ingin bertanya nih kepada Kak Sharon. Nah, yang pertama mungkin dari kegiatan Kak Sharon ya, kesehariannya di luar kampus itu Kak Sharon ada kegiatan apa aja? Bekerja atau ikut organisasi atau ada yang lain? Untuk kegiatan di luar jadi mahasiswa, saya mengikuti organisasi. Yang pertama itu ada unit kegiatan mahasiswa, Paduan Suara Mahasiswa. Kemudian saya juga ada kerja sambilan, itu jadi guru private untuk anak-anak di usia dini atau lebih tepatnya anak-anak TK, anak-anak PAUD. Kemudian juga saya menjadi laboran di pendidikan guru pendidikan anak usia dini, Kak. Oke, nah kita bahas satu persatu ya ini ya. Oke, Kak. Nah, untuk yang pertama nih, dari menjadi laboran terlebih dahulu ya. Nah, itu Kak Sharon menjadi laboran di PG PAUD ya? Ya, Itu betul. dari semester berapa Kak kalau boleh tahu? Untuk awal jadi laboran PG PAUD itu dimulai di semester 3 Kak. Yang dimana waktu di semester 3 itu ada tahapan-tahapan untuk mengikuti prosedur yang sudah pihak prodi berikan gitu. Ada seleksi, kemudian ada beberapa kandidat juga yang masuk begitu Kak. Nah, itu berarti lewat seleksi ya, bukan kayak dipilih sendiri oleh Kaprodi atau dosen wali, berarti itu ada seleksinya sendiri. Kalau ada beberapa mahasiswa yang dipilih secara langsung, ada juga yang mendaftarkan diri begitu Kak. Kalau saya pribadi dari Ibu Kaprodi yang memasukkan saya sebagai kandidat pada waktu itu. Oke. Nah, selanjutnya nih organisasi ya. Iya. Nah, untuk organisasi ini juga dari apa? Dimulai dari semester berapa? Kelihatannya sama di semester 3 Kak, karena itu bersamaan untuk waktu dicalonkan sebagai laboran PG PAUD gitu Kak. Nah, ini kan saya juga dapat informasi juga nih, katanya Kak Sharon sebelum kuliah di sini itu sudah pernah bekerja sebagai staf notaris ya? Ya, betul sekali Nah, Kak. mungkin bisa diceritakan sedikit ya tentang pengalaman Kakak bekerja sebagai staf notaris. Oke, untuk jadi staf notaris itu sebenarnya nggak ada di kepikiran saya untuk kerja di situ Kak. Jadi kan saya itu lulus di angkatan COVID Kak. Jadi saya tidak langsung kuliah. Jadi sambil menunggu untuk pendaftaran kuliah itu saya sebenarnya sedikit cerita nih Kak. Dari awalnya itu saya ini kan punya cita-cita itu jadi anggota TNI gitu. Jadi sambil nunggu saya sambil cari-cari kerja lah. Akhirnya dapat panggilan untuk jadi staf jadi notaris itu Kak, yang dimana sebenarnya jadi staf itu tidak mudah buat saya karena kan dengan dilihat background pendidikan saya waktu SMK itu kan saya tata boga kan tidak masuk sebenarnya ya. Kalau tiba-tiba langsung jadi staf di notaris begitu Kak. Nah, ini menarik dia kan Kakak dulu bekerjanya sebagai staf notaris nih. Betul. Nah, kemudian kok
bisa memilih jurusan pendidikan? Kan kayak agak melenceng gitu ya, Kak. betul sekali Kak, Nah, melenceng. mungkin bisa diberi Sebenarnya diceritakan. masuk di pendidikan anak usia dini itu yang pertama karena kan saya suka anak kecil nih Kak. Terus dan juga saya di gereja ini kan kebetulan juga jadi guru sekolah minggu. Jadi saya punya passion yang ya udahlah jadi guru untuk anak usia dini gitu. Ambil di program pendidikan anak usia dini juga gitu Kak. Oke, menarik sekali. Kemudian selanjutnya ini kakak juga ternyata selain menjadi laboran, ternyata juga sering membantu admin prodi ya, Kak. Ya Nah, betul. itu gimana kok bisa ngerangkap gitu, jadi laboran iya, jadi apa membantu prodi juga iya. Ya itu awalnya sebenarnya karena di pendidikan anak usia dini itu kan ada yang namanya program RPL. Jadi admin prodi ini kan sendiri, beda kayak admin-admin yang lain kan ada 2 orang. Lah karena Mbak adminnya ini sendirian, Mbak Kiki sendirian, saya diminta Ibu Kaprodi untuk bantulah istilahnya menghandle beberapa kelas seperti Zoom, kemudian kayak masukkan beberapa data ke drive seperti itu Kak. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke. Nah, alasan nih mengapa kakak memilih kuliah sambil kerja juga sambil ikut organisasi. Itu sebenarnya apa alasannya gitu, Kak? Oke Kak, untuk sebenarnya kalau kerja itu menambah pengalaman lagi Kak yang pertama. Kemudian yang kedua kan kita sebagai mahasiswa itu kan punya banyak kebutuhan. Kalau kita ada tugas, terusan kita mau beli apa-apa kan pastinya kita harus kerja dong, nggak melulu kita minta uang ke orang tua. Jadi itu yang menjadi alasan saya kelihatannya harus kerja nih, nggak bisa kayak kuliah langsung pulang gitu, nggak bisa. Kemudian kalau ikut organisasi itu pun sebenarnya awalnya saya nggak pengen ikut organisasi nih, ya udah jadi mahasiswa biasa. Tapi karena ada beberapa persyaratan dari kampus mewajibkan untuk ikut organisasi, akhirnya saya memilih untuk ikut PSM gitu Kak, untuk menambah kekeluargaan lagi, menambah teman gitu Kak di kampus. Oke. Nah pastinya kan apalagi ini kan sudah semester 6 ya, Kak ya. Betul. Tentunya banyak tugas, terus juga kakak juga banyak tugas organisasi juga, terus kerja sampingan juga. Itu gimana Kak caranya bagi waktu antara kuliah, antara kerja, juga antara organisasi? Oke Kak, kalau saya belajar dari orang tua saya sih Kak. Yang pertama itu orang tua saya bilang untuk belajar memanage waktu. Jadi kan dilihat kita kuliah berapa hari nih, misalkan kalau di PAUD kan kita kuliah 3 hari. Nah 3 hari itu jangan sampai kita lupa untuk menulis seperti jurnal tugas-tugas seperti itu. Lah di hari yang Senin sampai Rabu kan kita nggak kuliah nih Kak. Lah itu saya jadikan untuk mengerjakan tugas, kemudian mengerjakan pekerjaan lab juga prodi begitu Kak. Jadi pinter-pinter untuk memanage waktu. Jadi kalau misalkan kita mau keluar, dipikir-pikir lagi nih. Kalau misalkan keluar sama temen, kita masih banyak tugas, kita pilih yang mana nih? Karena kan harus ada prioritas juga nih Kak itu. Oke. Kemudian pernah nggak sih Kak kayak ngerasa ya ampun capek banget sampai stres atau sampai gimana gitu? Kayak pengalaman titik terendah lah intinya. Ada nggak? Ada Kak, benar-benar ada. Sedikit cerita nih Kak. Iya. Waktu itu masih menjabat sebagai ketum nih Kak. Menjabat sebagai ketum, terusan laboran juga ada sedikit problem di rumah. Itu menjadi titik terendah saya untuk memikirkan ini mau dibawa kemana organisasi saya. Kemudian ini tugas dari laboratorium juga banyak, masalah di keluarga juga banyak. Jadi ya itu titik terendah saya, benar-benar capek. Nggak tahu ini mau gimana gitu Kak. Berarti itu kira-kira di semester berapa ya Kak? Itu ada di semester 4 sama 5 tuh Kak. Jadi kalau sekarang nih udah kayak agak slow gitu ya? Iya betul. Oke. Nah terus kalau kakak biasanya lagi stres terus banyak pikiran, itu solusinya gimana Kak? Kan harus tetap yang ngerjain tugas, harus tetap ngerjain kerjaan gitu. Kalau saya pribadi sih yang pertama pastinya saya curhat ke orang tua, ke ibu, karena kan lebih dekat sama ibu sih ya. Kemudian saya punya someone special lah Kak. Jadi saya ceritanya ke dia. Terusan juga saya punya sahabat. Jadi di antara ketiga orang yang spesial ini kan saya punya beberapa masukan gitu Kak untuk menceritakan keluh kesah saya. Oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, dari pengalaman kakak kerja sebagai staf notaris, kemudian sekarang menjadi laboran, terus organisasi juga. Nah itu ada nggak sih kakak soft skill yang kakak dapat
dari situ kan. Kalau pengalaman itu kan kita kadang nggak dapat dari bangku kuliah ya Kak. Nah itu Betul. mungkin soft skill apa yang kakak dapat dari pengalaman tersebut? Pastinya dapat sih Kak kita dari pengalaman kerja itu. Yang pertama waktu kerja di sebagai notaris saya paham, oh ternyata kalau mengurus surat menyurat tanah segala macamnya itu beberapa berkas yang harus disiapkan. Kemudian saya juga belajar gimana pembukuan buku. Kalau organisasi sendiri sih yang saya dapat, saya bisa public speaking nih Kak. Dulu kan saya public speakingnya jelek banget, saya nggak bisa. Akhirnya semenjak ikut organisasi, public speaking saya sedikit demi sedikit juga bertambah. Kemudian kalau laboran sama PAUD itu lebih ke bersyukurnya itu kita bisa kenal sama dosen-dosen nih gitu Kak. Gitu sih, Dan Kak. pastinya juga ada tipsnya ya. Pasti dong Kak. Nah, pernah gak sih Kak kayak kepikiran buat aku capek pengen jadi mahasiswa kupu-kupu aja gitu? Pernah gak? Pernah Kak, pasti pernah. Nah itu gimana sih kayak ya menyemangati diri sendiri gitu loh Kak? Itu gimana Kak caranya? Kalau saya pribadi kembali sih Kak, tujuan saya kuliah itu apa? Karena kan kuliah itu kan kita biayanya nggak sedikit Kak. Nggak mungkin dong kita jadi mahasiswa cuma datang ke kampus, selesai pulang kan nggak mungkin. Jadi saya kembali lagi prinsip saya awal kuliah itu untuk apa gitu Kak. Nah selanjutnya, menurut kakak pengalaman di luar kampus itu penting nggak sih? Kayak buat kita kedepannya setelah lulus itu penting nggak? Kayak apa ya? Bahasanya tuh kayak penting nggak sih kayak punya pengalaman itu? Pastinya penting Kak, karena kan di kampus kita sudah dapat beberapa pengalaman. Di luar kan pasti pengalamannya itu lebih banyak. Kalau di kampus kan mungkin kita ketemunya sama teman-teman itu aja. Tapi kan kalau di luar kampus kita pasti ketemunya sama orang yang punya jabatan lebih tinggi. Terusan kita di luar kampus kan kita dapat yang namanya kerja bareng tim itu seperti apa sih? Karena kan berbeda kerja tim dengan teman-teman sendiri sama orang lain itu kan beda gitu Kak. Kemudian juga kalau pengalaman dari luar kampus itu kan kita bisa memposisikan diri kita sendiri nih Kak. Kalau di kampus itu seperti apa, di luar kampus itu kan kita harus memposisikan, nggak bisa nih kita samakan dengan yang ada di kampus. Kalau saya gitu sih Kak. Oke, mungkin nggak terasa ya kayak obrolan kita ini ternyata udah sampai penghujung obrolan gitu loh. Nah, mungkin dari Kak Sharon kayak ada pesan buat teman-teman mahasiswa di luar sana yang sedang menonton ini, yang dia itu pengen aktif tapi takut kayak jadwalnya berantakan, kayak bentrok sama kuliah. Mungkin ada tips sedikit dari Kak Sharon buat teman-teman semua. Tips buat teman-teman nih, kalau misalkan kita bingung, kita takut nanti bentrok dengan jadwal kita kuliah, yaitu tadi kita belajar untuk memanage waktu, kita buat yang namanya jurnal. Untuk misalkan di hari ini kita buat kegiatan ini, kita ngelakuin ini gitu Kak. Jadi jangan sampai takut lah istilahnya, karena kan kalau misalkan kita takut itu imbasnya ke diri kita sendiri gitu. Karena kan kalau kita takut, ya udah kita di situ-situ aja, kita nggak bakalan berkembang gitu Kak. Oke, itu tadi ya teman-teman pesan dari Kak Sharon dan juga tips dari Kak Sharon buat kalian yang ingin mungkin ingin bekerja di sambil kuliah, kemudian ingin menambah pengalaman. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Sharon sebagai narasumber kita pada podcast hari ini. Semoga apa yang diceritakan Kak Sharon tadi mengenai pengalamannya bisa berguna bagi kita semua. Dan saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton segmen podcast hari ini. Semoga ada hikmah atau manfaat yang bisa kalian ambil dari podcast hari ini. Saya Ija Septiani Firnanda pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.